Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sistem operasi kelas 3 22 dengan saya Lutfi Naban Ibrahim. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai perintah-perintah dasar pada Linux. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai perintah dasar dari Linux. Nah, apa sih Linux itu? Linux adalah suatu operasi sistem atau sistem operasi berbasis CLI. CLI itu Command Line Interface yang mengandung sistem Unix yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software yang gratis. Jadi untuk Linux ini dia itu sifatnya sistem operasi yang open source. Jadi dia itu gratis dan bisa dikembangkan oleh siapa aja. Nah, terus Linux ini memiliki banyak versi atau yang biasa disebut dengan distro. Nah, ini ada beberapa contoh distro, ada Ubuntu, ada Red Hat, ada Mint, ada Debian, Fedora, ada Black-on. Nah, untuk buat kalian kan pernah kan di tingkat 1 belajar tentang PTKI ya. Mungkin ini sudah pernah diajari. Jadi sebenarnya untuk praktikum SO ini intinya hampir sama dengan PTKI, cuman kita akan belajar yang lebih detail lagi. Terus lanjut untuk tadi kan kakak sudah nyebut command line interface ya. Nah, command line itu apa? Command line interface itu seperti apa sih modelnya? Terus gunanya dia seperti apa? Terus apa bedanya dengan GUI? Terus perintah-perintahnya apa aja? Nah, command line interface itu adalah program yang memungkinkan pengguna untuk mengetik perintah teks yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Terus fungsinya dari CLI itu adalah sepertinya yaitu fungsinya sama kayak GUI. Jadi kalau GUI kan kita kalau mau buka folder apa tinggal pencet kan. Nah, bedanya kalau command line itu semuanya dilakukan berdasarkan command base, dilakukan dengan mengetik perintah. Nah, di samping itu keuntungan. Nah, ya keuntungan dari command line itu apa aja sih? Pertama, dia flexibility. Nah, kenapa dia fleksibel? Karena dia itu tidak perlu menggunakan GUI yang ribet, GUI yang bahasanya tuh ribet. Misalkan ada banyak gambar, nah kita hanya mengetikkan perintah aja. Terus kedua ada reliability. Nah, reliability itu dia sangat diandalkan. Biasanya kan kalau GUI itu kan tidak bisa aja ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat. Nah, kalau pakai command CLI itu dia sangat bisa mencari apa aja. Jadi ini dapat diandalkan lah. Nah, speed. Nah, GUI itu jauh lebih lambat daripada pakai berbasis CLI. Jadi CLI itu untuk penggunaannya itu sangat cepat. Nah, terus experience itu pengalaman di mana kalian akan menuliskan sintaks untuk menampilkan sesuatu. Nah, ini fun sebenarnya nggak tergantung orangnya juga sih. Dia suka pakai CLI atau pakai GUI. Terus, nah ini tampilan dari contoh CLI nih. Jadi bentuknya banyak tulisan, dia nggak ada logo, nggak ada icon, nggak ada apa-apa. Dan pengoperasiannya juga pakai mouse. Nah, di sistem operasi Linux itu CLI digunakan pada software yang disebut shell atau konsol atau terminal. Jadi itu inti dari Linux itu ada di shell atau konsol atau terminal. Nah, biasanya di setiap distro Linux itu memiliki tampilan yang sama. Cuman yang berbeda hanya tampilan warnanya yang membedakan. Biasanya warna atau grafis yang berbeda. Di sini bisa dilihat bedanya nih. Kalau GUI itu interaksi berbasis icon visual, sedangkan kalau CLI itu interaksi berbasis command line.
Terus kalau GUI itu lebih intuitif, mudah dipahami. Sedangkan kalau CLI itu dia perlu menghafal komen-komennya, jadi perlu kalian. Kalau GUI dia menggunakan memori yang lebih besar, sedangkan kalau CLI menggunakan memori yang lebih kecil. Terus kalau GUI kecepatannya lebih lambat karena dia ada visual yang harus di load. Sedangkan kalau kecepatan di CLI itu lebih cepat. Nah, kalau di GUI itu bisa di custom, misalkan bentuk-bentuk ikonnya mau seperti apa, penempatannya bisa gimana. Nah, sedangkan kalau CLI itu tidak bisa. Nah, terus kalau GUI itu lebih fleksibel, sedangkan kalau CLI kurang fleksibel. Terus kalau GUI penggunaannya menggunakan keyboard dan mouse, sedangkan kalau CLI hanya pakai keyboard. Terus kalau kalau GUI itu dia kurang presisi, sedangkan CLI lebih presisi. Lanjut, ini ada sistem file dan directory. Ini ada beberapa sistem file dan directory, ada bin, etc, usr, dev, dan tmp. Bin itu berisikan program-program dasar Linux, etc berisi file-file administrasi sistem, usr berisi perintah Unix dan file administrasi sistem dan pengalokasian file dari pemakai. Terus dev berisi file-file peranti milik sistem. tmp menyimpan file yang bersifat sementara. Lanjut, sekarang ada di perintah dasar Linux. Perintah dasar Linux itu ada banyak banget. Jadi ini kakak cuma naruh yang beberapa aja ya. Jadi selebihnya kalian bisa cari sendiri, terus bisa dicoba sendiri. Nah, ini ada login. Login tuh masuk ke jaringan. Biasanya kan kalau login tuh kan awalnya kan kita sudah masukin password kan. Jadi login password gitu. Password juga sama tadi kakak udah bilang. Nah, terus ada who. Who ini perintah untuk mengetahui pemakaian sedang aktif. Jadi kalau kalian mencet di terminal nih, misalkan kalau di terminal kalian tulis who, nanti akan keluar user siapa, Naban misalkan. Nah, terus finger itu mempunyai kegunaan hampir sama dengan who, cuman finger itu menyediakan informasi yang lebih detail. Contoh, nah dia memberikan informasi yang lebih detail, jadi kayak loginnya siapa, terus kapan, login time-nya kapan. Tuh. Lanjut, ini ada logout. Logout itu untuk keluar dari sistem. Nah, terus UMI hampir sama dengan who, tapi UMI ini mengetahui user siapa aja yang digunakan sedang login. Jadi biasanya ini digunakan kalau terminal yang belum logout atau exit dan ingin mengetahui siapa pemilik terminal. Nah, terus kalau date fungsinya untuk mencetak tanggal. Contoh date. Itu kan nanti keluar tanggal berapa. Terus ada kal itu mencetak kalender mulai dari 00 sampai 99. Terus ada fungsi ls. Nah, biasanya nih fungsi ls itu ada banyak. Nah, ini ada ls yang fungsinya untuk menampilkan daftar file dalam direktori yang aktif. Nah, jadi ini buat menampilkan informasi mengenai direktori dan filenya, fungsi ls itu. Terus ls itu ada beberapa option yang bisa dipakai. Bisa pakai min a, min o, min r, min t, dengan isinya tuh untuk apa bisa dipakai. Terus lanjut, chmod. Chmod itu fungsinya untuk mengubah permission dari suatu file atau directory. Jadi biasanya kan kalau chmod itu tuh ada apa, bisa jadi 4, terus bisa jadi 7. Nah, itu chmod itu fungsinya untuk ngasih permission. Jadi misalkan user, terus group sama other, nanti usernya bisa ngapain, grupnya bisa apa permissionnya, terus others bisa apa permissionnya, bisa diatur. Terus clear itu fungsinya untuk membersihkan layar, sama jadi dia sama kayak perintah cls di DOS.
Terus CMP membandingkan file 1 dan file 2 serta laporkan perbedaannya. Terus CP menggandengkan file 1 menjadi file 2. Ini ada keterangannya, bisa dibaca. Terus ada mkdir. Mkdir itu untuk membuat direktori. lmdir untuk menghapus direktori yang kosong. Nah, terus pwd menunjukkan direktori yang aktif. cd masuk ke direktori tertentu. Lanjut ada add user. Add user fungsinya untuk menambahkan user baru di sistem. Terus ps fungsinya untuk memonitoring informasi tentang proses yang aktif. Terus ada kill yang menghentikan proses. Terus ada dan dalam program belakang layar. bc untuk kalkulator. pr mencetak isi file ke printer. Nah, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan terminal di Linux. Kalau di semester pertama kalian kan pernah praktikum PTKI ya. Kalian sudah pernah mencoba menggunakan DOS. Nah, DOS itu hampir sama, maksudnya terminal itu hampir sama dengan DOS yang ada di Windows. Nih, kalau misalkan mau buka terminal di Linux, khususnya di Ubuntu, kalian bisa buka menu, terus bisa ketik terminal ini. Nanti kan keluar terminalnya. Kalau misalkan mau lebih cepat, bisa pakai hotkey Ctrl Alt T. Nah sekarang kalian nih masuk nih ke terminalnya kan. Nanti di terminal ini kalian bisa melakukan apa aja di Linux, mau ngebuat direktori, mau hapus file atau dan lain-lain itu bisa dilakukan di sini. Nah, ini sintaks pwd ini digunakan untuk mencari tahu kita sekarang ada di direktori apa nih. Sekarang kan berarti ada di direktori home/naban ya. Nah, kalau ingin melihat isi dari direktori naban itu ada apa aja, kalian bisa ketik ls. Nanti akan keluar nih, di direktori naban itu ada file apa aja. Ada banyak kan, ada 24, 68, ada 10 file. Nah, terus kalau kalian mau masuk ke satu file tertentu, satu direktori, caranya hampir sama dengan di DOS Windows. Jadi kalian tinggal tulis cd terus nama direktorinya. Misalkan cd dokumen. Nah, nanti kalian udah masuk ke file ke direktori dokumen. Terus kalian mau lihat isinya. Nah, berarti kan di sini isinya ada satu direktori lagi ya, SOP1. Kalau misalkan mau masuk sama caranya seperti yang tadi, pakai cd dokumen. Tapi kalau misalkan kalian mau kembali ke ke awal, ke direktori naban, tulis cd spasi titik. Nah, ini nanti kembali lagi nih ke direktori naban tuh. Terus kalau misalkan mau masuk ke dalam direktori, terus direktorinya langsung ada 2 gitu. Misalkan mau masuk ke dokumen SOP 1. Jadi kalian bisa tulis cd dokumen /SOP1. Nah, langsung kan masuk ke direktori SOP1 tuh. Terus kalau mulai isinya pencet ls. Nah, ini kan di sini ada isinya nih ya. Kalau di SOP1 punya ini naban ada beberapa file ppt sama txt kan. Nah, terus kalau kalian mau ngebuat folder di sini, misalkan nama foldernya perut, kalian bisa tulis mkdir spasi nama foldernya atau nama direktorinya tuh. Nah, nanti kalau kalian pencet ls, udah ada nih nama folder perut. Oke, lanjut. Sekarang kan di dalam SOP1 itu ada folder perutnya.
Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat folder, tapi foldernya ada banyak folder di dalam directory root, cuman di file ada direktorinya ada banyak. Caranya gini, jadi cd kita masuk dulu ke perut. Nah, nanti abis itu kalian bisa tulis mkdir make directory, terus pakai kurung siku nama ininya, nama direktorinya, misalkan makanan, terus minuman. Nah, nanti kalau kalian kalian pencet ls di perut udah ada makanan dan minuman, itu caranya. Terus kalau misalkan mau ngedelete ini ngedelete apa namanya direktori minuman, kalian tinggal tulis rmdir minuman, jadi udah nggak ada. Cuman kalau kalian mau ngedelete folder perut yang pakai rmdir, itu dia nggak bisa, karena di dalam direktori perut itu masih ada direktori lain gitu, bisa ada file lain. Kalau gini caranya, kalian bisa pakai rm min r terus baru tulis perut. Nah, kalau sintas rm min r ini untuk hapus direktori beserta isinya. Terus kalau misalkan mau ngebuat ngebuat text file, misalkan ngebuat file.txt di dalam di dalam folder perut, berarti kan kita harus bikin lagi ya perut, terus masuk ke perut. Di situ kalau mau ngebuat txt file itu kalian pakai perintah cat, terus pakai tanda ini, terus nama filenya misalkan biodata.txt. Nah, berarti ini kita udah ngebuat file txt dengan nama biodata. Nah, sekarang kita dapat mengisi nih isi txt-nya apa aja. Misalkan nama Naban, terus tm, terus kelas. Nah, terus kalau mau nge-save sama keluar dari txt ini, kalian bisa pencet Ctrl D. Nah, kalau kalian pencet ls, bakal ada tuh biodata.txt. Nah, terus kalau mau ngedit txt tadi, kalian pakai nano. Nah, kalian bisa ganti nih umur gitu. Terus kalau mau keluar Ctrl X, terus ini pencet Y. Oke. Nah, terus kalau mau nano lagi kan bisa lihat tuh ada umurnya sekarang. Ya. Terus lanjut, sekarang kalau kita mau melihat tree dari terminalnya ya. Nah, kalau di DOS itu kan di CMD, kalau kalian mencet tree di suatu directory nanti kan akan muncul itunya kan, ada apa aja di dalamnya, terus sub direktorinya apa aja. Nah, cuman kalau di Linux Ubuntu Commentary itu belum ada dan harus diinstal dulu. Jadi kalau mau install itu kalian bisa tulis sudo apt install tree. Nanti kalian diminta untuk masukin password dari user. Nanti kalau udah selesai nih. Nah, selesai. Nah, kalian kalau misalkan mau pencet tree lagi, nanti sudah bisa keluar nih tree-nya. Jadi ada file odp, ada pptx, terus ada direktori perut, dalamnya ada biodata.txt. Jadi ada satu direktori dengan 6 file. Sekian penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan
direktori, terus membuat direktori, menambahkan direktori, menghapus direktori, terus membuat file txt pada terminal dan Linux di Linux. Kalau misalkan kalian ingin mencari sintaks lain, kalian bisa cari di Google, soalnya ada banyak banget sintaks yang bisa digunakan di terminal. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.